Bagaimana caranya membuat sebuah arsitektur korporat atau yang lebih dikenal sebagai enterprise architecture? Di Open Group Forum memperkenalkan sebuah kerangka yang diberi nama TOGAF atau the Open Group Architectural Framework, di mana salah satu komponen yang diberikan adalah Architecture Development Method atau ADM, yaitu metodologi cara mengembangkan arsitektur. Kalau dilihat dari kerangka ini, ada sejumlah hal yang harus dilakukan. Sebelum memulai tahap-tahapan untuk melakukan pengembangan arsitektur, terlebih dulu di atas di sini dalam kerangka diperlihatkan harus adanya tahap persiapan, yaitu mereka yang berkepentingan benar-benar memahami apa itu kerangka, prinsip-prinsip arsitektur, kenapa arsitektur itu dibutuhkan, ya, terutama terkait dengan 5W1H, what, why, when, how, ya, why, who, terkait dengan enterprise architecture. Setelah benar-benar memahami apa itu arsitektur enterprise dan kenapa itu perlu dibangun, maka dimulailah tahap-tahap berikut ini. Yang pertama adalah tahap A, yaitu yang dikatakan sebagai architecture vision. Di sini eh, pimpinan, pemilik puncak organisasi memberikan suatu visi yang jelas terhadap seluruh pemangku kepentingan, segenap pimpinan, manajemen, karyawan perusahaan mengenai apa yang ingin dicapai dari keberadaan arsitektur tersebut. Kita tahu bahwa menggambarkan arsitektur bukanlah suatu target akhir. Arsitektur hanya merupakan suatu tools atau suatu alat untuk mencapai tujuan perusahaan yang lebih besar. Terkait dengan enterprise architecture, dalam hal ini sistem dan teknologi informasi, tujuannya misalnya adalah agar perusahaan dapat selalu adaptif dengan perubahan lingkungan bisnis yang dinamis misalnya, agar tidak terjadi redundansi dalam pembelian atau pengadaan teknologi, atau mungkin untuk mengurangi ketidakselarasan antara kebutuhan dengan ketersediaan dan lain sebagainya. Dengan mengutarakan visi yang jelas, maka diharapkan seluruh perusahaan, seluruh pemangku kepentingan memiliki gambaran yang sama, memiliki cita-cita yang sama, dan memiliki semangat yang sama untuk mengembangkan arsitektur yang dimaksud. Barulah kemudian digambarkan sebuah arsitektur awal di tahap B yang namanya business architecture. Business architecture adalah suatu diagram, suatu skema yang mempresentasikan keadaan, karakteristik, postur dari bisnis perusahaan terkait. Tentu saja dimulai dari customernya siapa, produk dan jasanya apa, bisnis prosesnya seperti apa, supporting activity-nya seperti apa, kemudian mitranya siapa saja, gitu ya, model bisnisnya seperti apa, semua digambarkan dalam sebuah bisnis architecture. Berdasarkan bisnis architecture inilah, maka kemudian dikembangkan information system architecture. Information system architecture terbagi dua, yaitu application architecture dan data architecture. Aplikasi architecture adalah menggambarkan portofolio program seluruh aplikasi yang dibutuhkan agar bisnis architecture atau kebutuhan bisnis dapat terpenuhi. Sementara data architecture isinya adalah struktur atau hubungan keterkaitan antara berbagai data yang dibutuhkan oleh perusahaan, baik untuk transaksi, untuk pengambilan keputusan, untuk komunikasi, ya, terutama dalam kaitannya dengan application architecture tadi, baik secara fisik maupun secara logis atau virtual. Setelah itu dibuat, barulah yang ke D, ya, setelah langkah C selesai, langkah D yaitu membuat teknologi architecture. Teknologi architecture ini adalah backbone, infrastruktur, network, jaringan, topologi, infrastruktur komunikasi yang harus dibangun agar aplikasi dan data tadi bisa berjalan di atasnya sehingga memberikan dampak terhadap bisnis. Kalau sudah langkah A, B, C, D berjalan, masuklah ke tahap E yaitu opportunity and solution. Apa ini? Pada dasarnya keempat arsitektur tadi sudah selesai dibuat. Nah, di sini perusahaan mencoba untuk melihat tren ke depan, tren industri, kemudian tren teknologi,
hal-hal semacam merger and acquisition, konvergensi industri, kemudian teknologi-teknologi baru, model share services, outsourcing, gitu ya, kemudian cloud computing dan lain sebagainya, coba dipelajari dan dipertimbangkan, karena siapa tahu dari situ akan ada sebuah peluang atau solusi yang bisa ditawarkan terkait dengan permasalahan bisnis yang ada sekarang. Nah, berdasarkan tahap E ini, tahap A, B, C, D bisa mengalami revisi atau mengalami justifikasi atau mengalami penyesuaian. Jadi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi disesuaikan dengan tren tersebut. Artinya apa? Perusahaan sudah siap untuk mengantisipasi di kemudian hari jika nanti akan bergerak menuju ke arah tren tersebut. Setelah jelas, maka target dari arsitektur yang diinginkan sudah ada, mulailah dibikin perencanaan untuk migrasi dari saat ini menuju ke target arsitektur tadi. Tentu saja seperti halnya orang pindahan rumah banyak tantangannya. Mungkin akan dipergunakan suatu platform yang baru, mungkin digunakan pendekatan baru, aturan baru, sistem operasi baru, atau model database yang berbeda. Nah, semua harus direncanakan agar nanti arsitektur yang sudah digambarkan dapat dilaksanakan dengan baik. Setelah itu baru dikembangkanlah yang namanya implementation governance, yaitu suatu struktur keterkaitan antara seluruh pemangku kepentingan yang bertanggung jawab langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi migrasi atau implementasi adopsi dari arsitektur yang baru tersebut. Siapa yang bertanggung jawab, bagaimana pengambilan keputusannya, ya, hubungan antara mereka seperti apa, regulasinya bagaimana, sistem insentifnya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan akhirnya tahap A, inilah tahap utama, yaitu mengelola perubahan itu sendiri. Dari arsitektur lama menuju ke yang baru. Dikawal. Kenapa? Harus ada komitmen dari pimpinan, harus ada sumber daya yang tercapai, harus ada roadmap-nya atau peta pandunya, harus ada orang yang mampu, yang capable, dan juga tentu saja harus ada motivasi. Nah, semua ini akan senantiasa berubah sesuai dengan dinamika perubahan bisnis. Nah, TOGAF menyediakan cara-caranya lebih detail, cara menggambarkan itu semua, sehingga seluruh perusahaan memiliki panduan yang jelas, memiliki arah yang jelas, dan memiliki bahasa yang sama dalam membangun sistem dan teknologi informasinya. Terima kasih.